terima kasih Pak Ardian sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast pagi hari ini. Kita rileks aja lah ya, ngobrol santai. Siap. Situasi kita sekarang lagi dalam tanda kutip berduka, Iya, ya kan? Di mana-mana terjadi bencana, ya kan? Tapi kita mau ambil angle lain, karena terlihat sekilas ya banyak sekali itu pohon-pohon tumbang, ya kan? Betul. Ya, pohon-pohon tumbang, ya kan? Kemudian juga ya ada yang kecil, ada yang besar, ya kan? Tentunya menjadi prihatin, ya kan? Ah, pertama kita yang memang apa ya, sesungguhnya kita tergantung loh dengan pohon ini. Bukan kita gantung, memang tergantung. Iya. Setuju gak? Setuju. Iya. Saya setuju, Pak. Gimana pandangan Kita- Bapak tentang pohon ini, Pak? Kita bergantung sama pohon itu. Iya. Orang hutan juga bergantung Pak, di pohon. Iya. Iya. Masyarakat gimana ya melihat pohon-pohon ini? Apa seperti makhluk mati yang hanya bisa ditebang gitu aja, atau belum mendapat katakanlah kebajikan-kebajikan dari sebuah pohon apa itu gimana ya kira-kira asal kita nih Pak? Nah, betul tadi ya Pak. Kita sangat bergantung dengan pohon gitu. Makhluk hidup keseluruhan sih Pak, bukan manusia aja gitu ya Pak. Kemudian saat ini juga kesadaran masyarakat Iya. akan pentingnya pohon itu, kalau yang saya lihat gitu ya, pandangan saya itu belum sepenuhnya melihat pohon itu Iya. memberikan arti bagi kehidupan mereka. Iya. Harusnya kita harus menyadarkan itu Pak. Iya. Kita harus memberikan kesadaran betapa pentingnya pohon itu. Filosofi pohon itu kan sebenarnya pohon itu Sedap nih Iya. filosofi ini sambil ngopi. sambil pohon itu kedermawanan tanpa syarat gitu loh Pak. Pohon itu memberi tanpa meminta balasan yang setara. Gitu, Pak. Ada Dia minta loh balasan loh, Iya. dilindungi, dijaga. ya Pak, tapi tanpa setara. Apa yang diberikannya banyak, tapi Iya. dia minta balasan itu tidak setara dengan apa yang diberikan gitu ya. Cukup dijaga gitu ya Pak. Cukup dijaga, dirawat gitu sehingga pohon ini tetap tumbuh. Kalau dibandingkan dengan manfaat yang diberikan, banyak Pak. Iya. Udara segar yang kita hirup, oksigen sampai saat ini. Nah, itu masih satu. Satu ya. Gitu, Pak. Belum lagi buahnya. Belum lagi buahnya, belum lagi kenyamanan gitu ya Pak. Oh, jadi pantas kalau kita di bawah pohon kayaknya sayup-sayup, ngantuk. Iya betul Pak. Sejuk dia Pak di bawah. Sejuk. Di bawah ya. pohon rindang kita di Apalagi PR di bawah pohon rindang. Sambil dengar suara burung-burung berkicau, Iya, gitu, Pak. ya kan. Syukur-syukur lagi musim buah, kita dapat rasakan buahnya juga. Iya, gitu Pak. Iya. Jadi kita bisa rasakan itu Pak. Iya, jadi Kenyamanan. apa Ardiansa, Yayasan Ekosistem Lestari ini memang concern ya dengan isu bagaimana konservasi di in situ maupun ex situ ya. In situ itu kita bagaimana menjaga habitatnya, habitat satwa liarnya kan tentunya kan pohon. Betul. Ya, kan? Jadi kita hari ini ya ngobrol-ngobrol ya kan perihal tentang pohon karena prihatin, miris, dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya katakanlah semangat bersama saya dalam perspektif lain ya. Melihat bencana ini harus menjadi semangat bersama agar melakukan recovery bersama, Siap. perbaikan terutama dalam konteks pohonnya yang pasti ya kan. Iya. Karena tadi itu kita cerita enaknya aja tentang cerita pohon tadi ya. Iya. Udaranya bersih, ya kan, kicau burung di sana, dapat buah, serap oksigen dengan segar. Itu segar, betul Pak. Karena pohonnya ditebang, ya kan, dampak ikutannya ini yang luar biasa. Itu. Gimana deh Pak dampak ikutannya? Saya pikir mereka gimana ya? Apakah belum mendapatkan secara utuh tentang pentingnya jaga pohon atau apa ya? Itu dia Pak. Di pandangan masyarakat gitu ya Pak. Ya, Itu ya semua. Semua ya. Masyarakat, Bisa di masyarakat atau pengambil keputusan ya private itu ya swasta gitu Pak. Iya. Mereka lebih mementingkan sisi ekonominya gitu ya kira-kira Iya. Pak. Nah, Kan ada dampak dengan ekonomi. tetapi ya ekonomi kan harus adil juga Pak. Oh, Harus iya. setara dengan Setuju saya. lingkungan ekologisnya. Iya. Jadi ketika kita mengambil hasil dari bumi, dari perut bumi gitu, tapi kita juga harus ada mitigasi. Kita harus jangan sampai
alam yang kita manfaatkan tadi itu udah tidak bisa lagi menahan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol dari kita gitu Pak. Nah, salah satu contohnya itu Pak, ketika pohon tercabut dari akarnya gitu, Iya, iya, iya. ya maka dampaknya itu sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin yang memanfaatkan pohon itu hanya sebagian kecil, tapi yang merasakan akibat negatifnya banyak hampir dalam yang relevan ya hari ini Pak 3 provinsi gitu kan. Iya, iya. Iya, kalau saya melihat sebenarnya manfaat pohon itu luas ya. Iya kan. Mungkin mereka tidak tahu itu, jangan-jangan ya kan. Mereka tidak tahu pohon hanya seperti makhluk mati saja, ya kan. Tidak bernyawa, Tidak bernyawa. tidak menghasilkan apa-apa. Dia tahu hanya bisa untuk buat rumah, ya kan. Betul. Pohon padahal ada nilai-nilai yang katakanlah tidak ternilai ya. Nah itu dia. Ya kan. Ya kan, nilai-nilai yang tidak ternilai. Nilai-nilai tidak terlihat betul Pak. Gimana coba ya gitu ya, kalau sebuah oksigen yang dihasilkan oleh pohon itu ya kan, begitu kita dalam situasi darurat di rumah sakit ya kan, butuh oksigen tadi. Nah betul Nah, betul. ya kan, itu satu sisi saja ya Nah, kan. satu sisi. Belum lagi tadi akibat ditebang sehingga dia kemampuan akar akhirnya berkurang ya kan, alhasil tentunya tidak bisa nahan tadi Tidak ya bisa kan. menahan. Nah, tidak bisa menahan tanah tadi atau Bisa soil menahan, tanah betul. tadi ya Pak ya. Akhirnya terjadi longsor di mana-mana. Terjadi longsor. Banjir di mana. Banjir di mana. Tapi ini alami atau ada touch manusia? Gimana deh kira-kira? Soal pohon-pohon, nah hari Soal ini kan ya, soal pohon-pohon ya Pak. Sebenarnya kan kita lihat ya kejadiannya hari ini itu ada 2 perspektif ya Pak, ada 2 pandangan. Pertama, yang menyebabkan misalnya pohon itu tumbang gitu ya, rebah, ya bisa faktor alam, bisa faktor manusia gitu ya Pak. Faktor alam itu tidak bisa kita hindarkan gitu ya, fenomena alam ini gitu. Kita hanya bisa memprediksi gitu. Kira-kira besok akan terjadi seperti apa gitu Pak. Tetapi yang memperparah, nah itu ada ini campur tangan kita sebagai manusia gitu Pak, yang memperparah itu, sehingga harusnya dampaknya itu tidak terlalu meluas, tidak terlalu parah. Kita yang ikut memperluas, ikut andil kontribusi dalam kerusakan itu gitu Pak. Kontribusinya kan sedikit kan kalau masyarakat biasa kan, karena dia Betul. pakai pohon kan seperlunya saja ya kan. Ini masyarakat luar biasa nih. Nah iya itu dia Pak, masyarakat yang sebagian kecil tadi Pak. Iya, tentunya harapan kita tadi bagaimana katakanlah proses recovery lah ya setelah mereka selamat dari bencana longsor, banjir, pohonnya karena di hulu pohonnya rusak ya, mereka terbangun spirit atau semangat bersama untuk menjaga pohon ya kayaknya. Nah, bagaimana ya sebaiknya ya mereka aware ya kan, masyarakat itu menjadi bagian dari semacam safety belt ya kan, pengaman lah ya. Pengaman ya Pak. Karena mereka kan yang bertetangga langsung ya, mereka di desa-desa, di pedalaman-pedalaman yang bertetangga langsung dengan hutan, anggaplah gitu lah ya. Walaupun yang punya rumah hutan itu kan biasanya kan satwa ya. Oh iya sih. Ya. Kira-kira agar mereka aware Ya. dengan kejadian ini. Mudah-mudahan Aceh, Sumut, kemudian Sumbar juga betul-betul peduli dengan pohon terutama ya kan. Padahal kita belum lama telah memperingati Hari Pohon kan, secara internasional. Kemarin ya Pak. Iya. Gimana nih Pak cara membangunkan bersama-sama ini menjadi satu spirit ya, menjadi satu spirit, menjadi satu katakan konsensus bersama. Budaya baru lah nanti gitu Pak. Iya. Jadi Konsensus bersama ya, mempersatukan ya kan, agar menjaga pohon. Betul, Pak. Menjaga pohon, menjaga lingkungan itu tanggung jawab bersama sebenarnya Pak. Semua pihak. Iya. Itu ada aturannya juga di undang-undang kan Pak. Oke. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan Iya. dan mengendalikan pencemaran kira-kira gitu Pak. Iya. Dari pemerintah, mereka yang memiliki power gitu yang mengatur, membuat kebijakan, anggaran, itu membuat program-program sosialisasi yang
eh, intensif lah gitu Pak, iya, iya. ke masyarakat misalnya. Kemudian masyarakat ini kan butuh kita edukasi gitu Pak. Kita jaga Iya, kita ya. memori ingatan. Kita jaga memori, ya. edukasi. Iya. Dan tidak cukup hanya di ruang-ruang tertutup aja edukasi. Nah, setelah edukasi langsung aksi nyata. Jadi ada kolaborasi dan aksi nyata gitu Pak. Masyarakat misalnya diberikan kewenangan gitu ya Pak. Khususnya masyarakat yang di dekat hutan, masyarakat adat gitu ya. Mereka ya kita berikan legal untuk menjaga hutan gitu. Kita berikan bantuan seperti itu Pak. Untuk bagaimana mereka bisa kan mereka itu hutan itu kan sumber kehidupan mereka Pak. Oh, iya. Jadi mereka itu ya itu tadi Pak, orang yang sebagian kecil ini yang malah merusak itu. Kalau yang sebagian besar ini mereka malah karena hutan sumber kehidupan tidak mungkin merusak sumber kehidupan mereka. Gitu. Kemudian kita juga di era ini ya Pak, di era pemanfaatan teknologi yang sudah sangat berkembang gitu. Ya kita bisa memanfaatkannya sebagai ajang gitu Pak, kampanye. Gimana pohon, kita buat visualisasi misalnya ke masyarakat, loh gini loh, pohon ketika dia tumbuh dengan baik, tumbuh dengan terjaga gitu Pak. Nah dampaknya ketika hujan turun misalnya, itu tidak menyebabkan bencana yang seperti kita rasakan saat ini gitu. Tapi kita buat visualisasi lagi, kita bandingkan dengan lahan yang sudah dipotong pohonnya, udah jadi gundul gitu ketika kita buat visualisasi hujan turun. Nah itu tadi Pak, kemampuan akar itu ya, akar pohon tidak bisa menahan tanah, jadi air itu langsung menuju aliran sungai gitu Pak, membawa tanah-tanah sedimen gitu kan Pak, sehingga menyebabkan longsor, banjir. Iya, ya. Jadi mungkin tadi karena curah hujannya tinggi, ya kan, struktur tanah sudah jenuh, apalagi pohon-pohonnya tidak ada, ya kan, membentuk bendungan secara alami di sungai, akumulasi berarti Pak ya, akumulasi ya kan, kemudian dari bendungan-bendungan kecil menjadi bendungan-bendungan besar, alami bendungannya. Ya, begitu. Kemudian menahan air semua ya kan, pada saat masa tertentu, waktu tertentu, karena volumenya besar, pecah lah ini ceritanya. Pecah. Terus ke bawah ya kan, ke bawah tentunya akan menggerus semua yang ada di bawahnya tadi apa saja, karena memang itu kan masyarakat kita kan memang secara alamiah ya ingin tinggal di dekat sumber air, memudahkan mereka. Karena ya salah satu kegiatan keseharian mereka ya kan, tentunya mereka membutuhkan air, makanya memang banyak kita nih kan masyarakat kita yang tinggal di pinggir sungai ya kan, sehingga pada saat terjadi banjir tadi atau bencana tadi yang mereka terdampak secara langsung ya kan. Iya, lalu gimana ya kira-kira tadi membangun sense of togetherness ya, rasa kebersamaan ya kan, menjadi konsensus bersama ya kan, dari mulai sekarang ayo kita sama-sama menjaga pohon. Nah jadi ini perlu didorong, perlu diadres dengan jelas. Betul. Ya kan. Nah ini tadi di samping pendidikan ya kan, kalau di masyarakat yang terdampak langsung ya sekarang mereka lagi menyelamatkan jiwa mereka ya kan, mereka sekarang mudah-mudahan sehat-sehat ya, maka mereka mudah-mudahan keselamatan, walaupun ada beberapa yang memang ya kan lebih dulu ya kan menjadi korban, menjadi belum ditemukan juga ada banyak Pak. Iya, tentunya menjadi concern bersama ya. Lalu gini Pak Ardiansyah ya kan, yang pertama dari sisi pengambil kebijakannya kita apresiasi ya kan, cukup gesit juga dan menaikkan statusnya juga loh sekarang. Udah jadi status bencana nasional ya. Dengar sih, benar apa enggak sih ya? Setahu saya Belum ya. Oh ya. Bencana Semoga daerah, provinsi, rasa nasional tapi. Rasa negara 3 provinsi. Iya. Iya Pak. Lagi-lagi terkait dengan ini loh Pak ya kan. Kita masih
masih khawatir kalau memang tidak ada katakanlah tadi sense of togetherness ya, konsensus bersama seluruh level, seluruh level ya kan, baik masyarakat kecil ya kan, pengambil kebijakan, pelaku usaha ya kan, semua konsensus dengan memastikan bahwasannya menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi bencana-bencana seperti ini. Kira-kira dari sisi masyarakat sendirilah ya, di samping menjaga pohon apa segala macam, terus apa yang perlu kita jaga memori ingatannya ya kan, kemudian juga eh, aktif lah ya, kan perlu mereka aktif agar menyampaikan informasinya ya kan, bila mana terjadi sesuatu ya kan, agar meminimalkan, termasuk juga upaya ini ya Pak, kita berpikir persoalan eh, mitigasi dan adaptasinya ya, ya bahasa lainnya ya, kemungkinan juga bencana akan terjadi lagi, mudah-mudahan jangan, Mudah-mudahan jangan. ya, tapi gimana mereka agar aman, karena begitu mereka kena bencana otomatis hilang semua dokumen penting, mungkin hilang semua ya, dari mulai surat nikah pun hilang ya kan, karena ke bawah banjir tak ya kan, tertimbun tak apa ya kan, gimana mereka ini terus maksud saya bisa memperhatikan hal-hal strategis tadi, dokumen-dokumen penting ya kan, sehingga tidak begitu fatal sekali dalam arti kesiapan mereka juga. Jadi kan di Kota Medan juga terjadi kan? Iya Pak. Iya kan? Di beberapa titik di Kota Medan juga itu bencana juga kan, sama ya? Sama Pak, bencana juga kemarin di Kota Medan. Iya kan? Beberapa titik. Terendam juga Terendam kan? juga. Iya kan? Di beberapa wilayah ya. Habis itu Termasuk daerah iya, lokasi rumah Pak. Iya Pak. Cuma memang nggak masuk ke kompleknya. Tidak masuk. Akses masuk ke kompleknya. Oh iya. Ya kan? Iya kan? Gimana nih mereka kan kita dua loh Kota Medan ini, memang karena banjir tadi ya kan, kemudian juga karena daerah pesisir pasti banyak betul. ada faktor lainnya, Betul. permukaan air laut ya, ya. Gimana Pak terkait dengan tadi ya, Iya, menjaga ingatan masyarakat tadi ya kan, baik di kota maksud saya ya kan, maupun di pedesaan ya kan, atau di daerah ya kan. Oke Pak Sunadi. Jadi apa namanya ya Pak? Ini dari sisi masyarakatnya Pak. Iya, Baik dari kota maupun desa. Sebenarnya masyarakat juga harus proaktif juga sih Pak. Iya. Harus lebih aktif ya. Harus lebih aktif. Terutama arus informasi yang deras ini ya, mereka ikut membaca lah gitu Pak ya. Membaca. Sebenarnya kan bencana kan bisa diprediksi, bukan bencana sih, maksudnya pemicu gitu. Misalnya hujan deras besok ini bisa diprediksi. Iya, ada BMKG. Ada BMKG gitu kan Pak. Menyampaikan informasi. Iya, sampaikan informasi. Jadi persoalannya informasi sampai ke bawah. Nah, itu dia Pak. BMKG mengeluarkan informasi, ya kan ada stakeholder juga di bawah yang dekat dengan masyarakat. Pemerintah itu kan ada kepala lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, itu harusnya memang dari atas udah koordinasinya bagus sampai ke bawah gitu kan Pak. Kemudian walaupun di kasusnya tidak ada gitu Pak peran dari pemerintah yang paling bawah, ya masyarakat itu yang proaktif mencari informasi misalnya untuk siaga dan waspada ketika nggak bencana gitu Pak. Jadi siap sedia gitu Pak. Seperti kalau hujan sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi mereka mengamankan diri terlebih dahulu. Tadi dokumen-dokumen pentingnya bisa dipersiapkan. Ada tas gitu Pak, tas siaga bencana ya Pak. Tasnya isinya obat-obatan, makanan siap saji untuk kebutuhan 3 hari, uang tunai dan segala macamnya gitu Pak. Jadi masyarakat juga harus proaktif gitu. Kemudian tadi ya kolaborasi juga sih Pak, meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi informasi itu tidak hanya putus sampai misalnya pemerintah daerah level kecamatan udah selesai, padahal kan ada elemen-elemen yang paling bawah lagi Pak. Kepala lingkungan itu harus tersosialisasi dengan baik. Jadi
bencana ini ya jadi apa namanya pelajaran gitu ya, pengingat juga bagi kita bahwasanya kita harus sama-sama berkolaborasi, solidaritas gitu Pak untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keseimbangan alam ini. Kita boleh mengambil, tetapi kita juga memberi gitu Pak. Kita ambil hasilnya, boleh kita tanam gitu. Pohon kan hanya minta untuk dijaga kan Pak. Iya sih. Ya. Nggak meminta banyak dari kita, cukup dijaga, dirawat, Cukup biarkan dijaga. tumbuh, gitu Pak. Tumbuh ya kan. Ada banyak fungsinya, ada banyak manfaatnya gitu Pak. Kalau pohon habis gimana gitu kan Pak? Iya lah. Masyarakat nggak bisa oksigen. Kalau beli oksigen murni misalnya gitu, harganya 1 liter berapa? 25.000 misalnya gitu Pak. Kebutuhan kita satu hari oksigen, misalnya ya umumnya orang dewasa gitu, 1, berapa kilo gitu kan Pak. Dikonversi jadi liter, butuhnya 700 liter kali 700 kali 25.000, Mahal sekali itu pasti. belasan juta. Iya. Jadi itu juga sih pesan-pesan itu harus sampai ke telinga masyarakat. Dan Jadi early warningnya sudah disampaikan oleh BMKG. Pesan ini sudah disampaikan ke daerah bahwasannya periode tertentu intensitas Sudah. curah hujan akan tinggi, berpotensi potensi ya. berpotensi banjir atau tanah longsor atau Meteorologi. hidrometeorologi ya kan. Pesannya ini idealnya tuh sampai ke tingkat tapak, Nggak tapak, betul Pak. seperti Bapak tadi, sampai ke lingkungan, Lingkungan. sampai ke masyarakat. Setelah sampai dipatuhi, gitu kan Ya idealnya seperti itu sih Pak. Apa iya bisa? Tapi daerah masih belum tercoverage wifi semua. Atau udah sebagian besar ya? Sebagian besar gitu Sebagian ya, Pak. besar, ya. Sekarang kan udah sebenarnya Hampir ya? ya daerah ya juga harus proaktif juga sebenarnya Pak. Iya. Sekarang perkembangan teknologi telekomunikasi kan bermakin canggih Pak. Walaupun nggak ada wifi, sekarang udah ada Starlink misalnya gitu, udah menyentuh kemana-mana. Jadi daerah terpencil pun 3T itu bisa mengakses internet, gitu Pak. Iya. Tinggal lagi ya daerah menyediakan itu anggaran kan Pak. Iya, artinya Dana komunikasi desa. harusnya tidak menjadi hambatan. Tidak menjadi hambatan sebenarnya. Tapi kemarin sulit juga loh. Sulit dalam arti karena bencana, tidak ada energi. Tidak ada energi. Iya, gitu, kan? Pak. Tidak ada Starlink lagi. Iya, itu Sehingga komunikasi pun sulit ya. komunikasi sulit. Iya. Itu saat tanggap darurat dan Pak. Iya, Saat pasti, Pak. pra bencana sebelum bencana itu kan, Iya. nah itu infrastruktur tadi dipersiapkan gitu. Iya, iya. Kita harus peduli ya Pak. Ya. Harus peduli apa early warning yang disampaikan Early warning oleh yang disampaikan, BMKG, ya kan. Setelah kita peduli, artinya kemudian memperdomani lah ya. Memperdomani, Pak. Harapannya tidak melakukan aktivitas melaut ya jangan. Betul, ya kan. Atau menghindari yang berpotensi longsor, ya segera. Ya kan. Evakuasi diri, ya kan. Ya, Itu ya, setuju saya itu Pak. Ya. Jangankan masyarakat yang di pinggir hutan itu Pak. Kita aja misalnya generasi muda kita Gen Z itu kadang nge-skip itu Pak informasi itu. Oh, nggak peduli maksudnya ke skip atau Ya informasi itu nggak dibaca utuh. terlalu berat bacanya. Kan ada infografis sih yang lebih ini kan lebih infografis ya mudah Lebih dimengerti kan iya. Pak, lebih apa dia ringan untuk dibaca kan Pak daripada bacaan tulisan yang Yang panjang. sampai panjang. Iya, satu Kadang lembar, udah dua nggak terskip gitu Pak. Oh. Padahal itu kan penting kan Pak. Skip aja. Early warning itu Pak. Iya. Deteksi dini gitu Pak. Iya. Kayak potensi terjadinya bencana. Jadi kita harus peduli juga. Kita harus Iya. membaca informasi. Bila perlu kita manfaatkan media sosial, kita kampanyekan, kita share lah informasi itu gitu. Iya. Saya ada bermaksud membangun tadi ya. Membangun kesadaran. kesadaran. Ini persoalan apa ya? Resiliensi komunitas, resiliensi masyarakat menjadi penting juga kan. Ada masyarakat, ya pastilah masyarakat pasti mereka akan saling membantu ya kan. Tapi ini menjadi common sense. Jadi kebutuhan bersama di seluruh wilayah ini terbangun. Ya kan, common sense ya, kepedulian bersamanya bahwa kita harus saling membantu mereka yang di sana ya, kita harus sama membantu menjaga pohon tadi ya kan? Di seluruh lini, di seluruh level dengan kolaborasi bersama ya. Ya setuju itu konteks itu, dan mudah-mudahan dengan ngobrol kita pagi hari ini khususnya
Ya, ngobrolin pohon. Ya. Pohon, pohon dan kehidupan. Iya, di statement awal Pak Ardiansa adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan, Pak. Di sana menghasilkan oksigen, tempat hidupnya biodiversity. Biodiversity. Ya kan? Ada satwa-satwa, ada orang hutan, ya, mungkin ada satwa yang lain juga, ada burung, ya kan. Akarnya menahan air, Tanah. iya, tanah melepas air pada saat musim kemarau secara perlahan, ya kan, sehingga suplai air tetap tersedia, ya. Mengatur Yang tata luar air. biasa lagi, dia menyerap tadi apa, CO2, ya. CO2. Ya, karbon dioksida diserapnya, kemudian dilepaskan dalam bentuk O2. O2. Ya, O2-nya kita hirup semua. Dia tidak melihat siapa yang hirup O2 kita. Betul, ya, Pak. Apakah dia tukang beca, apakah dia profesor, apakah dia masyarakat kecil atau mereka orang kaya. Ya, begitu bijak, ya. Betapa bijak. Kebajikan yang dituturkan indirectly, ya. Tidak secara langsung, tidak terlihat, ya kan? Betul, Pak. Disajikan oleh sebuah pohon, ya. Saya setuju, Pak. Ya, Pohon sumber kehidupan. Saya belajar banyak dari Pak Ardian. Saya sama-sama belajar gitu, Pak. Nah, sekarang saya ngobrol sedikit, mau mengkulik-kulik sedikit nih persoalan akademisinya. Oh, Ya. siap.